Lagi dan lagi, Magomed Ankalaev dikangkangi oleh promosi UFC secara terang-terangan dengan menempatkan pesaing peringkat yang jauh di bawah urutan pesaing Dagestan ini untuk tembakan gelar yang berikutnya di kelas berat ringan. Bukannya ini mendapat dukungan dari beberapa banyak orang yang mengikuti perkembangan pertarungan di UFC. Beberapa dari mereka malah memberikan reaksinya dari penjadwalan yang sangat kontroversial ini. Antara melucu dan memuakkan, kelihatannya ini yang tengah dilakukan promosi UFC saat ini. Bukannya tidak menghormati segala keputusan dari pasangan pertarungan yang akan berlangsung. Pasalnya Dana White kembali mengumumkan satu pertarungan perebutan gelar yang sangat tidak masuk akal. Setelah sebelumnya promosi dan sang juara divisi kelas berat ringan menyetujui akan digelarnya pertarungan ulang antara Alex Pereira versus Jan Blachowicz yang saat ini menempati peringkat keempat divisi. Dan menurut sebagian penggemar cukup masuk akal meskipun dalam tanda kutip ada satu petarung peringkat kedua, Magomed Ankalaev, yang jelas lebih masuk akal lagi. Namun entah kenapa tanpa adanya pemberitaan alasan yang menjelaskan, potensi rematch antara Alex Pereira versus Jan Blachowicz gagal digelar untuk UFC 307 yang akan digelar pada tanggal 5 Oktober yang akan datang. Hingga promosi terpaksa menggantikan Blachowicz dengan pesaing lainnya. Bagi promosi untuk menggantikan pesaing calon lawan Alex Pereira tersebut, masih memungkinkan memiliki potensi untuk menemukannya dengan Magomed Ankalaev dengan merubah isi kesepakatan kontrak. Magomed Ankalaev yang telah dijadwalkan untuk pertarungan di UFC 308 Abu Dhabi akan berhadapan dengan Alexander Rakic untuk pertarungan nominasi. Sementara, setelah penetapan pertarungan Ankalaev ini, Pereira belum memiliki penjadwalan yang terkonfirmasi. Namun akhirnya baru saja Dana White memberikan konfirmasi resminya untuk pertarungan tembakan gelar di divisi kelas berat ringan dari pembatalan lawan Pereira yang diperkirakan banyak orang akan kembali mengulang pertarungan melawan Jan Blachowicz. Nggak taunya, UFC malah melakukan hal yang sangat kontroversial sekali dengan menempatkan Khalil Rountree, petarung peringkat ke-8 divisi, maju sebagai lawan Pereira untuk tembakan gelar. What's up, everybody? I got another fight announcement for you. October 5th, we will be returning to Utah at the Delta Center for UFC 307. The main event, Alex Pereira will look to defend his light heavyweight belt against Khalil Rountree. Pereira is on a tear and looking to make his third title defense this year. Each of his last 3 fights have ended in knockouts, beating previous champs Jamal Hill and Yuri Prochazka twice. He will face Khalil Rountree, who is on a 5-fight win streak, with 4 of those ending in knockouts. Padahal rasanya tidak cukup menyulitkan bagi UFC untuk menggantikan Blachowicz langsung menempatkan nama Magomed Ankalaev di pertarungan tembakan gelar dengan masih menggelarnya di Abu Dhabi. Sementara Khalil Rountree cukup layak untuk bertarung nominasi dengan Alexander Rakic. Akan tetapi sulit membayangkan apa saat ini yang ada di benak mereka para petinggi promosi UFC hingga masih tega-teganya mengesampingkan Magomed Ankalaev dengan lebih mendahulukan pesaing peringkat ke-8 Khalil Rountree untuk tembakan gelar tersebut. Dan selebihnya bagi sang juara Alex Pereira yang tidak akan memilih-milah siapapun lawan yang diberikan kepadanya, wajarlah jika tidak harus memilih lawan jika akhirnya hanya pesaing peringkat ke-8 yang harus dihadapi untuk pertahanan gelar yang berikutnya. Meski Rountree dengan catatan rekor 5 kemenangan beruntun dari 5 pertarungan terakhirnya, namun sebelumnya The Warhorse dijadwalkan untuk pertarungan eliminasi gelar melawan Jamal Hill. Namun kegagalan pertarungan eliminasi itu kemungkinan besar disebabkan dari tes narkoba yang gagal Khalil Rountree. Dan uniknya lagi, pesaing Amerika Serikat 34 tahun ini masih menghadapi tindakan potensial dari Komisi Atletik Negara bagian Nevada menyusul skorsing anti-doping olahraga tempur atau CSID yang baru-baru ini dijatuhkan kepadanya dengan sidang yang dijadwalkan pada tanggal 29 Agustus di Las Vegas. Meski demikian, dengan status seperti ini, Dana White masih juga menempatkan Rountree untuk tembakan gelar yang berikutnya. Parah dan parah. Sebagai penggemar UFC, kekecewaan ini kelihatannya bukan mengatasnamakan Magomed Ankalaev, melainkan bagaimana cara pembuat pasangan pertarungan melakukan dengan lebih mengedepankan pesaing yang dirasa belum memiliki kepantasan untuk berada di sana demi menunjukkan kekuasaan mereka di hadapan pesaing peringkat kedua yang berasal dari Dagestan tersebut.
Jamal Hill yang saat ini berada di peringkat ketiga UFC juga sangat terkejut dan sangat menyayangkan tindakan yang berupa aib bagi promosi UFC tersebut. Pasalnya pesaing ini juga menyadari jika kegagalan dari pertarungan nominasi gelar mereka disebabkan dari kegagalan tes narkoba oleh Khalil Rountree Jr. Namun UFC malah tidak memilihnya sebagai lawan pertarungan gelar tersebut. Bahkan Nikita Krylov dan Volkan Ozdemir berada di atas peringkat Khalil Rountree dalam urutan peringkat pesaing, di mana keduanya juga memiliki kemenangan pertarungan terakhir mereka di bulan Juni lalu. Melalui akun media X-nya, Hill mengungkapkan perasaannya dengan mengatakan, "Tidak percaya dengan apa yang baru saja aku lihat. Jadi seorang petarung mengundurkan diri dari pertarungan karena gagal dalam tes narkoba untuk zat terlarang, dan malah mendapat kesempatan untuk memperebutkan gelar. Ini buruk untuk olahraga ini dan membuat peringkat menjadi tidak ada gunanya." Beginilah tulisan mantan juara tersebut yang dirasa banyak pihak memang ada kebenarannya. Selain Hill, beberapa pengamat pertarungan di promosi ini juga mengungkapkan hal yang sama. Seperti salah satu di antaranya seorang jurnalis Ben Volkes dengan menuliskan, "Aku harus katakan, jika kalian bertanya kepadaku apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Khalil Rountree Jr. setelah mengundurkan diri dari sebuah pertandingan dan secara proaktif mengakui pelanggaran kebijakan anti-doping yang tidak disengaja, aku tidak akan mengatakan pertarungan ini perebutan gelar, namun olahraga yang aneh." Ya, ini adalah satu kerja yang bisa dikatakan cukup memiliki nyali dari promosi, di mana mereka seolah tidak memikirkan dampak dari pemasangan perebutan gelar tersebut. Namun terlepas dari kontroversi seputar lawan Pereira di pertarungan pertahanan gelarnya yang akan datang, juara divisi kelas berat ringan ini juga memiliki keanehan dalam menentukan tanggal pertarungannya. Pasalnya, ketetapan dari penjadwalannya yang akan digelar di awal bulan Oktober sebelum UFC Abu Dhabi ini, pertarungan ini bertentangan langsung dengan keinginan Alex Pereira itu sendiri. Dari sebuah pernyataannya kurang dari sebulan yang lalu di saluran YouTube-nya, sang juara ini mengonfirmasi bahwa dia tidak akan bertarung sebelum bulan November, yang pada saat itu jelas akan terhindar untuk pertarungan di bulan Oktober Abu Dhabi. "Saat aku kembali, namun bukan sekarang, aku ingin beristirahat sebentar, mengembangkan latihanku. Namun aku rasa Desember adalah tanggal yang tepat bagiku, November atau Desember. Namun sebelum November aku tidak ingin kembali. Aku ingin beristirahat dan mengembangkan diri." Beginilah bunyi pernyataannya di channel YouTube-nya, di mana sekarang setelah mendapat lawan di peringkat ke-8, juara asal Brazil ini berubah menerima pertarungan pertahanan gelarnya tersebut. Dikira suhu, ternyata kalianlah yang menyambungkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.